Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap Ilahi Rabbi yang mana yang telah memberikan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan ke baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Amin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, terutama Bapak Denny Firmansyah selaku guru bahasa Indonesia, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan pengertian dari running. Nah, mungkin di sini sudah terlihat ada 4 jenis lari yang sudah saya tulis. Kenapa harus 4 ini? Karena menurut saya 4 jenis lari ini yang sangat paling penting. Sebelum ke pembahasan yang utama, saya kali ini akan menjelaskan tentang dasar-dasarnya terlebih dahulu. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian VO2 max. Mungkin di sini ada yang tahu tentang VO2 max? Tidak. VO2 max itu adalah volume of oxygen maksimum. Nah, yang mana seberapa efisiensi tubuh kita mengelola oksigen. Nah, biasanya VO2 max itu semakin besar semakin bagus. Nah, bagaimana cara meningkatkan VO2 max? Nah, ada beberapa cara, yaitu biasanya dengan long run, interval yang mungkin sudah ada di sini, dan temporan yang nanti saya akan jelaskan. Oke, mungkin ada pertanyaan untuk VO2 max? Saya izin bertanya Kang Ajrul. Oke, Cara apa? meningkatkan volume. Oke. Cara meningkatkan VO2 max. Tadi saya sudah menjelaskan, yaitu dengan cara interval, long run, dan temporan. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi? Tidak. Oke, kita lanjut ke pengertian pace. Pace itu adalah kecepatan lari kita. Nah, ya, semakin cepat pace kita, maka semakin kecil angkanya. Contohnya, pace kita berada di pace 2, itu sangat cepat sekali, hampir setara dengan motor. Nah, bagaimana cara meningkatkan pace? Itu biasanya dengan interval. Nanti saya akan jelaskan juga untuk intervalnya. Mungkin kita lanjut ke pengertian dari from. Nah, from lari itu adalah bagaimana cara kita berlari. Nah, from lari ini sangat penting karena jika kita salah saja sedikit, kita akan mengalami cedera. Nah, umumnya biasanya pelari pemula itu mengalami cedera yang namanya shin split, yang mana nyeri di bagian betis yang sangat-sangat sakit dan mungkin untuk sembuh itu sangat sulit. Nah, kita lanjut ke pembahasan utama. Nah, yang pertama interval. Nah, interval ini dengan lari dengan intensitas tinggi, dengan biasanya itu dibagi dengan 400 kali 5 atau 400 kali 10. Nah, bagaimana cara menghitung interval itu sangat mudah ya. Nah, misalkan kita mau interval 400 dikali 5. Nah, biasanya itu dibagi 5 set. Nah, biasanya kita itu berlari sejauh 400 meter dengan kecepatan, biasanya itu kalau interval itu biasanya kecepatannya itu sekitar pace 3 sampai pace 2. Nah, kita lakukan selama 5 set berulang-ulang. Kita melakukan 400 meter lari dengan pace 3 misalnya. Nah, kita berhenti dulu atau jalan 5 menit atau 10 menit. Nah, lalu kita lanjut ke set yang kedua. Nah, set kedua sama 400 dan seterusnya. Nah, tujuan interval ini adalah meningkatkan lari kita. Jadi lari kita mungkin bisa lebih cepat ya. Mungkin ada pertanyaan tentang interval? Kalau interval itu apa?
tadi saya sudah jelaskan, interval itu adalah lari dengan intensitas tinggi untuk meningkatkan kecepatan lari kita. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Oke, kita lanjut ke long run. Nah, long run ini adalah lari dengan jarak jauh, berbeda dengan interval. Nah, long run ini biasanya menggunakan pace yang sedang atau kecil karena larinya jauh. Nah, kalau interval kan tadi 400 meter misalkan dikali 5. Nah, kalau long run itu biasanya itu kisaran dari 10 kilo. Bahkan ada orang yang long run itu sampai 500 kilo. Itu diselesaikan dalam 2 hari. Nah, long run ini bertujuan untuk meningkatkan VO2 max ya, yang tadi saya jelaskan. Nah, long run ini sendiri biasanya mencakup beberapa bagian. Contohnya, meningkatkan performa kita, meningkatkan daya tahan kita, dan meningkatkan efisiensi lari kita. Nah, mungkin ada pertanyaan tentang long run? Tidak. Nah, lanjut ke temporan. Nah, temporan ini biasanya itu dari gabungan dari interval dan long run. Jadi misalkan kita habis interval nih. Kemarin kita habis interval 400 kali 5. Nah, besoknya lagi kita long run, misal 10 kilo. Nah, keesokan harinya kita itu mau temporan. Nah, biasanya itu temporan itu sekitar, tergantung orangnya sih. Biasanya itu saya temporan itu 5 km ya. Biasanya temporan itu harus menggunakan intensitas tinggi ya. PES kecil. Nah, biasanya itu PES 4, PES 5, PES 3, bahkan PES 2. Nah, temporan ini untuk melatih apa? Nah, untuk menggabungkan dari lari interval tadi dan long run. Untuk meningkatkan daya tahan, meningkatkan kecepatan kita, dan masih banyak lagi manfaatnya. Nah, yang terakhir, easy run. Nah, easy run ini berlari dengan intensitas yang sangat rendah ya. Biasanya menggunakan pace yang sangat-sangat besar. Seperti PES 8, PES 7, PES 6, bahkan PES 10. Nah, easy run ini biasanya dilakukan oleh orang-orang pemula. Ya, biasanya easy run itu larinya itu paling 10 kilo menggunakan PES 8 atau 5 kilo menggunakan PES 7. Jadi larinya itu sangat-sangat bagus untuk buat pemula. Nah, fungsi easy run ini bisa juga dikaitkan bisa meningkatkan from lari kita yang saya tadi udah jelaskan. Nah, from lari kita itu sangat penting karena kalau from lari kita jelek pasti kita akan cedera. Nah, selain easy run, untuk meningkatkan from lari kita itu bisa menggunakan ABC drill. Mungkin di sini ada yang tahu ABC drill? Tidak. Nah, ABC drill itu sebuah teknik di lari untuk meningkatkan from lari kita. Mungkin di sini saya tidak bisa mencontohkannya karena ruangannya sangat sempit. Jadi mungkin di lain video saja saya akan mencontohkannya. Nah, yang terakhir saya akan membahas tentang cadence dan stride. Nah, cadence dan stride itu sangat berbeda. Simpelnya gini. Nah, cadence itu cara berlari kita. Cadence itu berlari kita dengan banyak melangkah kaki kita. Nah, itu cadence. Nah, kalau stride itu biasanya jauh langkah kaki kita. Nah, misalkan gini nih, segini. Ini namanya cadence. Nah, kalau stride itu biasanya seperti ini. Nah, bagusnya stride dan cadence itu biasanya itu ada di kisaran 180 kalau untuk cadence. Nah, kalau untuk stride biasanya itu ada di kisaran 170. Nah, bagaimana cara memperbaiki cadence itu? Nah, bisa menggunakan ABC drill, easy run, dan masih banyak lagi. Nah, oke, kita akan membahas perbedaannya. Nah, perbedaannya itu terletak pada cara berlarinya. Biasanya kan tadi itu saya sudah jelaskan. Cadence itu berlarinya seperti ini, sangat jaraknya dikit. Nah, kalau stride itu jaraknya jauh. Nah, biasanya juga tinggi rendahnya cadence seseorang itu dipengaruhi oleh tinggi badan. Biasanya orang yang badannya tinggi itu cenderung ke stride karena mungkin kakinya panjang. Nah, kalau
badannya pendek mungkin lebih ke Kaden, soalnya mungkin kakinya lebih pendek. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas kekurangannya, kesalahannya. Mungkin kalau ada tutur kata yang tidak berkenan di hati kalian, mohon maaf sekali. Saya juga masih dalam tahap proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.